Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam semuanya. Saya Idlal dengan NIM akhir 157. Di sini saya akan mencoba untuk mereview materi dari mata kuliah survei hidrografi yang telah saya jalani kemarin. Pertemuan kemarin itu membahas tentang alat survei berupa GNSS RTK atau singkatan dari Global National Satellite System Real Time Kinematic. Jadi si GNSS RTK ini adalah alat untuk mengambil data atau pengukuran yang berbasisnya mengambil dari satelit secara real time. Jadi secara waktu nyata ya, real time. Jadi kita ngambilnya saat ini, data yang kita ambil juga data yang saat ini. Dan untuk alatnya sendiri itu ada bukan dua jenis ya, emang satu setnya ada dua alat untuk ininya, pengambilan datanya. Yang pertama bisa disebut sebagai base-nya, dan yang kedua bisa disebut sebagai rovernya. Untuk base-nya sendiri nanti tuh dipasangin di suatu area tertentu dengan menggunakan tripod. Jadi si base-nya itu bentuk alatnya seperti apa ya, nanti saya akan coba tampilin gambarnya. Si base-nya akan dipasang di tripod, disetting melalui tripod. Oh ya, untuk bagian-bagiannya, bagian-bagian dari alatnya ini cukup banyak. Ada si GPS-nya tersebut, GNSS tersebut. Terus juga ada tripod, terus juga ada ada adapternya untuk mengejas dalam penaruhan si base-nya. Terus juga untuk dipasangkan di rover ada GPS pole atau jalon. Terus juga ada controllernya. Kita akan menggunakan controllernya juga, yang dimana controller tersebut itu basicnya sih Android, jadi seperti HP aja gitu. Terus cara penggunaannya ya tinggal dirakit, mulai dari base-nya sendiri. Kita masang tripodnya dengan ketinggian yang sudah disesuaikan. Jadi ada ukuran ketinggian yang harus diikuti dalam pemasangan alat-alat ini. Terus juga kita akan memasangkan si adapternya untuk mengadjust kestabilan atau kelurusan dari si GPS-nya, si base-nya ini. Soalnya kalau nanti agak miring, datanya bisa kurang akurat. Dan di alatnya juga, di alatnya sendiri itu baik di adapternya, atau namanya sih katanya, kata asisten kemarin tuh bilangnya tribart. Di situ sendiri udah terdapat water level pass. Jadi kita bisa mengejas secara lurus dengan ketelitian yang nyata gitu. Jadi bisa dilihat tuh pas lagi di adjust tuh begini. Oh, bubble-nya udah di tengah. Yes. Itu kita bisa mengejas itu menggunakan water level pass yang sudah tersedia. Atau mungkin kalau misalkan mau lebih akurat lagi, digunakan water level pass yang kayak penggaris itu, yang biasa di tukang-tukang itu terserah, itu mah opsional aja ya menurut saya mah. Di jalonnya atau di GPS pole-nya pun udah ada si water level pass-nya itu. Jadi dalam penggunaannya kita bisa menggunakan dengan selurus mungkin, karena kalau nggak lurus belok. Iya. Terus setelah dirakit, si base-nya jangan lupa dipasangin antena, karena kalau nggak ada antenanya nggak bisa nanggap sinyal nanti. Terus juga dinyalain si alatnya, si base-nya, si rovernya itu dinyalain. Terus nunggu terkonek satu sama lain. Habis itu disetting, lalu siap digunakan. Tinggal nanti misalkan si base-nya di titik sini, terus setelah sudah connect, saya pengen ngukur di titik sini, itu bisa. Nah, penyetingannya juga terdapat
beberapa opsi ya, kayak misalkan pengen ngambil data dengan sudut kemiringan 15 derajat atau 45 derajat itu ada. Jadi maksudnya 15 derajat dan 45 derajat itu adalah ketika si rovernya yang dipasangin di GPS pole atau di jalon itu kita gunakan di suatu titik itu dalam jangkauan sudut 15 derajat. Ini misalkan nih pole-nya nih atau jalonnya nih kemiringan 15 derajat tuh radius segitu satelit manapun masih bisa ketangkap, atau kalau yang 45 ya lebih jauh lagi, lebih banyak lagi satelit yang ketangkap datanya. Jadi fungsinya seperti itu. Terus alat ini tuh bisa mengambil data dengan ketelitian yang tinggi ya. Bisa sampai kurang lebih sampai sentimeter ya Pi kemarin. Iya sampai sentimeter. Kalau alat yang sebelumnya kan atau GPS yang lain itu mungkin di 3 meter dengan ketelitian 3 meter. Tapi kalau untuk GNSS RTK ini itu dia ketelitiannya bisa sampai skala sentimeter. Itu cukup teliti, cukup tajam, cukup cukup HD. Kalau mungkin bentuk alatnya agak susah saya deskripsikan. Tapi kalau seperti tripod atau jalon atau GPS pole itu mungkin bisa dibayangkan ya. Tripod ya yang punya 3 kaki itu biasa dipakai buat naruh kamera atau mic, itu tuh namanya tripod. Untuk GPS pole atau jalon itu bentukannya seperti tombak ya, seperti tombak atau spear. Cuman dia bukan untuk berperang atau berburu, dipakainya untuk mengukur data, mengambil data. Nah, begitu. Oh ya, dalam perakitannya jangan lupa pasang baterai. Si base dan si rovernya tuh jangan lupa untuk dipasang baterai, dipasang antena dua-duanya. Terus juga jangan lupa dinyalain, jangan lupa disetting, jangan lupa digunain. Dan ketika menggunakan jangan lupa foto, biar apa? Biar culture. Goks. Terus biar akun nih surveyor asik. Ya enggak Bi? Oh ya, nanti saat pengukuran data dari base-nya itu dikoreksi dengan ketinggian yang tadi udah saya sebutin sebelumnya, ketinggian yang ada ininya apa? Ketentuan ketinggian yang digunakan. Jadi misalkan tripodnya itu kan kita setting misalkan tinggi 1 meter, berarti nanti datanya dikurangin 1 meter karena dari si base ke tanah itu jaraknya 1 meter. Ya itu contohnya, kurang lebihnya. Ya begitulah, itu menarik lah. Penggunaan hal itu sangat menarik perhatian saya. Fun fact-nya, setelah mata kuliah kemarin saya sampai di sini itu saya langsung searching perusahaan apa saja yang fokusnya pada survei, data survei atau surveyor. Goks, gila, terlalu ingin menjadi surveyor. Ya mungkin cukup sekian saja dari saya, kurang lebihnya maafin. Peace out, bye bye. Muah.